Terus kenapa pakai bahasa Inggris? Berarti fans-fans di Indonesia tuh dikit ya, lebih banyak yang menghujat ya. Gitu ya maksudnya ya. Jadi fans-fansnya dia itu lebih banyak di luar negeri ya, makanya pakainya bahasa Inggris ya. Jadi kasihan ya fans-fansnya Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Sabar ya. Kemunculan Giorgio Antonio di ruang publik untuk meluruskan polemik asmaranya bersama Sarwenda justru memicu reaksi negatif yang semakin meluas. Giorgio kini menjadi bulan-bulanan netizen yang budiman setelah memilih menyampaikan pernyataan resminya dengan menggunakan bahasa Inggris. Langkah komunikasi itu dinilai sangat tidak tepat sasaran dan justru memancing rasa jengkel yang mendalam dari netizen yang berbakti yang memantau kasusnya. Netizen yang budiman secara tajam mengkritik sikap Giorgio yang dianggap sok keren dan sengaja ingin menghindari substansi masalah sebenarnya. Publik mengingatkan bahwa seluruh keributan rumah tangga yang melibatkannya terjadi di Indonesia dan menjadi konsumsi warga Indonesia. Alih-alih mendapatkan simpati dan meredam ketegangan, tindakan sok Inggris tersebut malah membuat dirinya dituding tidak memiliki empati terhadap situasi yang ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. CEO ini klarifikasi pakai bahasa Inggris, sedangkan dia nyari duit di Indonesia, kerjanya di Indonesia, terus punya masalahnya juga sama orang Indonesia. Kenapa pas klarifikasi pakai bahasa Inggris? Toh orang Inggrisnya juga nggak kenal sama CEO ini, ya kan? Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja gitu? Dari awal mereka muncul kasusnya, ya aku tuh tidak pengen ikutan, sumpah. Kan kasihan jadi jejak digital buat anaknya. Khawatir aku mah kasihan ke anaknya, itu aja. Makanya aku nggak mau ikutan. Tapi ngelihat si CEO eta ya, bakat aku hayang disebut CEO eta pakai bahasa Inggris nyen klarisi sapi, Gusti Agung. Kasus di Indonesia, akang. Ya Allah tolong nah aku udah pakai bahasa Inggris. Aduh Gusti asekut. Yang deui pakai bahasa Indonesia cek aing mah asa bosen, tapi ini ngalisi eta pakai bahasa Inggris aing hayang seuri. Tapi tenan naon sih nya. Kamu CEO mah kudu kitu meureun biar gitu kan ya, biar tambah cenut-cenut gitu ya. Dihujat sama orang Indonesia, klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kumaha tak supaya naon cenah dikira orang Indonesia ngerti bahasa Inggris. So gentleman gitu CEO. Aing mah yang seri CEO terus setiap klarifikasi ya si CEO terus si Mamio gitu ya, nggak ada tuh tertuju minta maaf ke RO klarifikasi teh biar udahan gitu, kalian teh udahan gitu, stop, udah bosen sekarang mah. Teruntuk CEO 2000 toko, ngapain lo klarifikasi hubungan lo sama Endah? Kena mental ya, habis ditegur sama ayah kandungnya ya? Atau kena mental, dihujat sama netizen? Klarifikasi pakai bahasa Inggris. Kenapa? Biar kelihatannya wow gitu, biar kelihatannya tuh CEO 2000 toko gitu ya. Lagian, tanpa lo klarifikasi juga netizen tahu hubungan lo sama si Endah gimana ya kan? Dikira lama menghilang, sibuk main acting, series, CEO 2000 toko masuk jurang. Ternyata cuma mempersiapkan kata-kata untuk klarifikasi. Ada lo kayak Ica Celo ngasih banyak klarifikasi tapi nggak ada hasil. Si Gio menyapa penggemarnya pakai bahasa Inggris, kalian permasalahkan. Kalian bilang si Gio nomor 2-nya Vicky Prasetyo. Aduh, luar biasa kalian ini ya. Harusnya bangga lah. Yang nggak bisanya seluruh masyarakat Indonesia ini menguasai bahasa luar negeri. Ya terserah dia mau pakai bahasa apa menyapa penggemarnya. Kalau kau merasa tidak penggemarnya, minggir kau. Daripada kau itu cumanya scroll HP dan beranak, habis itu minta bantuan dari pemerintah. Itulah kau, makanya negara kita ini tidak maju-maju. Oke? Guys, kalian udah nonton belum itu yang itu Di situ kan ada Bang CEO lagi kayak apa namanya gitu, kayak klarifikasi atau apa gitu, tapi pakai bahasa Inggris. Terus aku buka komen-komennya guys, ada yang komen kayak gini. Guys, artinya apa sih? Dia mau rumahnya Ruben kah? Terus ada yang komen kayak gini lagi. Dia ini sebenarnya mau klarifikasi di negara mana kah? Terus ada komen yang paling bikin aku kaget. Ada yang komen kayak gini guys. Dia ada masalah sama orang Amerika.
Ini pada rame CEO bahasa Inggris atau CEO les Inggris, maksudnya apa ya? Maksudnya CEO itu lagi ngomong pakai bahasa Inggris atau apa? Jadi saya kudet. Soalnya FYP saya udah bukan ke dia lagi. FYP saya lagi jampitsus. Ya bagus lah kalau in this ekonomi dia keluarin bahasa Inggris, ya bagus dong. Minimal dia ada kelihatan pinternya. Jangan cuma mau kondo gitu. Oke? Jadi nggak ada masalah dia mau bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab, terserah dia lah. Oke bro, kita kawal terus aja. Emas itu harus asli. Oke, urusan Gunung Kawi, CEO kita kesampingkan dulu. Kita fokus emas harus asli. Oke bro. Baru kali ini bermasalah di Indonesia, tapi klarifikasinya pakai bahasa Inggris. Terus fansnya bilang, dia pakai bahasa Inggris supaya nggak bisa dipotong-potong sama kalian, supaya nggak bisa jadi bahan gibahan. Dan dia pakai bahasa Inggris karena dia juga punya fans di luar negeri, Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Terus kenapa pakai bahasa Inggris? Berarti fans-fans di Indonesia tuh dikit ya? Lebih banyak yang menghujat ya? Gitu ya maksudnya ya. Jadi fans-fansnya dia itu lebih banyak di luar negeri ya, makanya pakainya bahasa Inggris ya. Jadi kasihan ya fans-fansnya Indonesia yang nggak ngerti bahasa Inggris. Sabar ya. Oke, gini ya guys. Jadi di dalam klarifikasi itu lebih diperuntukkan untuk fans-fansnya memang, oke? Dia berterima kasih kepada fans-fansnya yang masih setia bersama dia dan ceweknya. Dan dia juga berterima kasih kepada brand-brand yang masih mempercaya mereka sampai saat ini walaupun ada permasalahan seperti ini, heboh seperti ini ya. Tapi gue mau nanya, brand-brandnya mana sih? Yang mana sih yang masih mau kerjasama tuh yang mana? Coba dong nge-spill, kan gue juga mau beli. Karena gue suka tuh sama brand-brand yang masih mempercaya artisnya walaupun artisnya sedang lagi ada masalah. Jadi tolong dong di-spill brand-brand mana yang masih percaya sama dia. Gue mau beli, sumpah gue mau beli. Tapi jujur ya, gue mau nanya. Sumpah gue gak habis pikir sih, buat apa sih pakai bahasa Inggris, buat apa? Biar dikata keren. Iya. Oh, biar dikata wajar lah pakai bahasa Inggris orang dia CEO. Tapi keren sih, keren Gio. Ternyata netizen ini sangat jeli kali. CEO kedapatan menghapus semua komentar. Komentar yang pedas-pedas. Jadi tersisa di sana itu cuman komentar yang baik-baik aja. Padahal kemarin juga aku lihat tuh komentarnya itu, ya Allah, ngeri-ngeri. Ya kan, ngeri-ngeri banget itu. Makanya kataku, dalam keadaan begini tuh kok diam aja dulu. Anteng, ya nggak usah muncul-muncul ke permukaan bumi ini, ya kan, yang tadinya aku sudah tenggelam terus muncul dengan belagu. Pakai bahasa planet, ya kan, Kecemania. Jadi otomatis para netizen gergetan gitu, ya kan, gerget mereka, kecuali eta, ya kan. Itu kemarin tuh katanya komentarnya sudah sampai 6.000 gitu ya. Sempat di screenshot sama netizen yang memang nakal gitu, dalam artinya gue screenshot ini, siapa tahu ada yang terjadi atau dihapus komentar, besok datang gue lihat lagi berapa komentar, ternyata bener komentarnya cuma 5.000. Aduh, ternyata dia punya rasa takut juga ya guys. Ya katanya sih, gue tuh nggak takut dihujat, ada videonya itu, gue nggak akan mundur, akan maju terus. Tapi ujung-ujungnya ada juga rasa takut. Ya namanya juga manusia biasa, ya kan, manusia biasa. Kayak gitu loh, takut juga dia, takut ya. Dokter CEO Danongo, you have to speak with Indonesia language, yeah? You live in Indonesia, yeah? You got your food from here. We feeding you. You have to talk with your fans with their language. Not with international language. Nobody even understand what you're trying to say, right? Kamu tinggal di Indonesia, use our language because your fans, it's not international. Do you understand that? Your fans is Indonesian. All of them is Indonesian, yeah? Don't pretend you are like a worldwide famous. No, you only famous in Indonesia. It's not even in all province, only probably in Jakarta, Bandung, and some other places, you know. You have to speak with our language, Indonesia. Appreciate that, hargain. Kamu punya fans, orang Indonesia. Nggak semuanya orang itu ngerti apa yang kamu sampaikan. Ada fans-fans kamu ya CEO itu yang datang dari kampung. Ada yang orang daerah, ya kan?
Ada juga orang-orang yang memang ibu-ibu yang boro-boro mau ngomong bahasa Inggris, cuma ngertinya how are you, fine, thank you, goodbye, cuma gitu doang. Actually, the message that you're trying to say, you try to say to who, gitu loh. Sebenarnya pesan yang kamu yang coba sampaikan itu, kamu menyampaikan ke siapa, fans kemana, ya kan? Itu bukan, you have to speak with Indonesia language, don't pretend you don't understand Indonesia language, ya. Kalau perlu itu kamu harus pakai di ini setengah-setengah, gitu loh. Fans kamu tuh banyaknya fans daerah, fans lokal sini, ya, yang nggak ngerti apa gitu kan, ngomong apa dia gitu. If you try to clarify something your existence, yeah, that you still here, I'm not gone, and you say deliberately that you are still supporting your girlfriend, you're only being famous because you are famous because of someone. It's very textual, ya kan, terlalu teks gitu, ngebacanya juga kayak bukan speak from your heart, gitu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngeliat kayak ada teks gitu, ya kan. Terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak yang kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan gitu loh. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. You have to know your market. Your market, the biggest, the biggest contribute for your career now, and your explosive viral career now from social media, on social media for exact. It's from Indonesia. Indonesian citizens that most of contribute to you. There is no foreigners, there is no people from out there abroad, no. Kritik Dokcin gitu ya, untuk if you want to make a video, ya, just be real, ya, to your fans, ya, just be real. Jadi biar ngerasa lebih didekat gitu. Just loosen up, ya, just loosen up, and you just you know what I mean, just say naturally. Yeah, from your heart and really connected with your fans, not like this too stiff, you know. You just have to move a little bit your body. Siapa tahu nanti videonya bisa jadi latihan ya untuk nyalonin diri ke DPR MPR. Siapa tahu nanti dikasih kursi di situ, atau enggak kalau misalnya nanti bisa mencalonkan diri jadi presiden Sarahyo.